Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam agrowisata. Dengan saya Susno Dwaji. Saya berada di lahan sawah ya. Sawah, tetapi petani sudah lama tidak nanam padi. Kita tanam semangka, kalau nggak semangka melon. Jadi melon yang banyak di Jakarta, yang enak-enak itu sebenarnya banyak dari sini ya. Nah ini melon. Melon itu ya mirip-mirip lah semangka sebangsanya, tapi harganya lebih mahal. Melon dibeli di tempat di sini, begitu panen pembeli yang datang. Harganya ya tidak kurang dari 9.000 10.000 per kilo dibeli di sini. Kalau sudah di toko di Jakarta, di toko buah ya jangan ditanya. Apalagi di restoran ya sebagai penutup hidangan makan. Berapa hari baru panen melon ini? Melon ini baru panen 70 hari panen pertama. Terus panennya akan terus-terusan sampai dia nggak mau berbuah lagi, sampai daunnya nggak ada lagi. Berapa sih produksinya? Produksinya kalau daerah sini 1 hektar itu tidak kurang dari 40 sampai 60 ton. Ada yang 40 ton paling sedikit, bisa juga 50, bisa 60 ton. Taruhlah jangan harga 10.000. Harganya ya kita anggap aja 8.000. Lah kalau 8.000 dia ngasilkan 50 ton, berarti dapat 400 juta. Kita ambil aja kosnya sepertiga. Kalau kosnya sepertiga ya, itu kita masih dapat duit 300 juta lebih 1 hektar. Bandingkan dengan padi. Padi 1 hektar sudah hebat benar di sini, dapat 8 ton gabah itu udah sangat hebat, tapi yang sering 6 ton gitu. 6 ton kalau harganya 4.000 maka hanya dapat 24 juta. Dipotong kos 50%, maka berapa itu? 12 juta. Untuk berapa? Untuk 6 bulan. Karena padi itu bukan 3 bulan. 3 bulan ditanam, 2 bulan garap lahan, 1 bulan pasca panen. 6 bulan. Hanya 12 juta. Berarti 1 bulan kalau punya lahan sehektar itu hanya 2 juta. Untuk makan itu, untuk sekolah anak itu, untuk kesehatan itu, untuk keperluan sosial itu. Maka petani sekarang sudah cerdas. Ya. Kenapa cerdas? Lebih bagus nanam melon. Bibitnya memang agak mahal. Lebih murah dikit bibitnya semangka. Semangka harganya masih 3.000 4.000 juga. Kalau 60 ton kan 240 juta. Jadi bertani itu anak milenial, ya saya katakan anak milenial. Anda punya lahan 1/4 hektar saja, Anda bisa dapat 15 ton. 15 ton kalau dijual 10.000, 150 juta. Kalau kosnya sepertiga, maka Anda masih dapat 100 juta dengan lahan 1/4 hektar. 100 juta dibeli di tempat buahnya. Kemudian berapa hari? 70 hari. 3 bulan kurang, gaji Anda 100 juta. Kalau Anda punya lahan 1 hektar, Anda punya 50 ton taruhlah, nggak usah 60 ton, maka dapat 750 juta. Sepertiganya kos, berarti Anda masih dapat 500 juta. Kita anggap 3 bulan. Gaji pegawai swasta, gaji pegawai negeri kalah loh. Jadi bertani itu sama dengan pebisnis. Kalau mau hidup enak ya, jangan nanam padi aja, ya udah tetap gitu. Karena memang pupuk mahal, bibit mahal, kosnya mahal. Kita tanam ini. Nanti belum saya cerita kalau tanam vanili. Belum saya cerita kalau tanam lada. Belum saya cerita kalau tanam waktunya lama, baru 4 tahun sampai 5 tahun. Kalau ini 70 hari panen loh. Ayo, anak milenial. Nanamnya gampang. Kenapa dikasih gini? Kasih gini adalah untuk mengikatkan tali. Kenapa tali diikat? Supaya batangnya tidak menjalar di bawah. Batangnya menjalar di bawah, berbuah juga. Tapi umur batangnya nggak panjang ya. Tapi kalau begini dia berputar naik sini ya. Syukur kalau ininya
Anda beli lagi kayu, dan kayu itu diberi sabut, maka gizinya banyak, makanannya banyak. Lihat ini 30 hari lagi beratnya ya udah 3 kilo 4 kilo satu. Ya kalau sebatang berbuah 10 ya 30 kilo sebatang. Nah kalau 1 hektar berapa ribu kalikan, maka saya katakan tadi, dan panennya tidak sekali loh, bisa berkali-kali panen. Ya udahlah, kita nggak usah jual 10.000 aja di tempat, kita jual murah, jual 7.000. Nah, toko lebih mahal ya, 7.000. Ya kalau dapat 60 ton, 420 juta, itu duit loh, duit, beneran duit. Nah, bukan duit receh, duit beneran. Jadi saya begini nih, ngajak Anda, anak-anak muda, Indonesia itu negara agraris, negara subur. Apapun yang ditanam tumbuh. Apapun yang ditanam tumbuh. Melon tumbuh, semangka tumbuh, kurma pun tumbuh di Indonesia. Buahnya lebat, lebih enak daripada kurma Mekah. Nah, singkong tumbuh, ini tumbuh. Dan ini merawatnya nggak usah susah benar gitu, diberi plastik. Ya, diberi tutup plastik, ya. Kalau orang sini namakan mulsa, dikasih lubang, sehingga yang dibersihkan hanya tengahnya ini aja. Kalau kita ada waktu, tengahnya ini kita bisa tanam cabai sekitar. Sekarang cabai bisa tanam lain-lain. Dan ini penyakitnya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi bertani itu, anak muda, anak milenial, Anda lebih pintar dari saya. Saya ini orang desa, pendidikan di kampung. Anda pendidikan well educated Anda. Ya. Anda jauh lebih pintar dari saya, hanya Anda belum dibukainya, belum mau terjun. Anda ke kebun bisa pakai sedan, bila perlu pakai jas. Sekarang peralatan pertanian banyak. Untuk bersihkan rumput ini ada traktor tangan. Untuk panen ada juga panen. Untuk panen jagung ada mesinnya. Semua ada mesinnya. Jadi saya menghimbau anak-anak muda Indonesia, lahan Indonesia luas, Indonesia subur. Jangan hanya harap pemerintah gini, kita sendiri. Bagaimana kita terjun ke lapangan, kita gini, dan insya Allah kita akan menjadi negara produsen komoditas pertanian yang hebat. Kita bisa ekspor dan negara bisa dapat dipisah dari pertanian. Jadi jangan mengharap, negara begini, pupuk gini. Kita sendiri, udah, jangan mengharap bantuan apa-apa, kita kerjakan. Petani sudah terbiasa dianaktirikan. Petani sudah terbiasa mengalami kesulitan. Justru dengan kesulitan dan dengan apa-apa itulah kita menjadi petualang yang bagus. Kita akan menjadi petani yang handal. Ayo anak muda. Dan juga saya himbau teman-teman seusia saya. Mari kita bertani, pulang kampung, gak usah malu-malu lah. Pensiunan kitanya berapa sih? Tapi dengan bertani seperti ini mungkin kalah dengan 100 batang ini pensiunan. Saya tahu pensiunan saya juga, saya tahu berapa. Jadi tidak akan jauh bedanya gitu. Jadi mari bertani. Oh, nggak ada lahan, ya jangan cari lahan di Jawa. Jawa memang susah. Luar Jawa, Papua luas, Kalimantan luas, Sulawesi luas, Sumatera luas, Maluku luas. Ayo, mari bertani. Kita bangun Indonesia negara agraris. Kita buat negara Indonesia jaya di bidang pertanian. Hormat saya kepada anak muda, hormat saya kepada yang tua-tua seperti saya. Ayo bertani. Salam petani dan salam agrowisata.